Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas 3. Jadi anggota kelompok kami yaitu ada Syaukal, Azwan, Fatia, Ale, dan juga Rizky. Jadi saya Ali Pangeran Jabakona akan mempresentasikan gambar yang satu. Jadi di gambar satu ini di 5 second testnya apa saja yang terlihat yaitu logo Signal, kemudian ada latar belakang perkotaan, kemudian ada warna biru dari backgroundnya, dan juga warna emas pada sayap di logo. Halaman ini untuk apa sih? Yaitu tampilan awal aplikasi. Jadi apa yang bisa dilakukan pada halaman ini? Yaitu menggeser otomatis ke halaman berikutnya. Untuk heuristic evaluation dari gambar ini, yaitu ada prinsip yang dilanggar, yaitu mapping. Aspek permasalahannya yaitu logo kurang besar dan tidak berada di posisi tengah. Solusinya gimana? Yaitu dengan memperbesar logo dan diletakkan di tengah. Kemudian selanjutnya ada gambar 2. Jadi 5 second testnya adalah apa yang terlihat dari gambar ini yaitu logo Signal, latar background berwarna biru, dan juga ada deskripsi. Untuk halaman ini untuk apa sih? Yaitu sebagai halaman pengenalan aplikasi. Kemudian apa yang bisa dilakukan di halaman ini? Yaitu dapat di slide ke halaman selanjutnya. Untuk heuristic evaluation-nya, prinsip yang dilanggar di sini design for error. Aspek permasalahannya adalah tidak terdapat tombol navigasi atau icon untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Jadi solusi tambahannya adalah tambahkan tombol navigasi untuk berpindah ke halaman. Kemudian ada gambar 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Syaukal dengan ujung MPM 028. Nah, di gambar 3 ini hasil 5 second testnya yang dapat dilihat adalah logo Signal, nah sayap, tombol masuk, nah dan lain-lain. Kemudian halaman ini berfungsi untuk memverifikasi nomor telepon dan sandi. Nah, halaman ini bisa untuk mengisi data diri atau bisa ngarahin ke halaman selanjutnya. Nah, untuk prinsip yang dilanggar yang kami dapat tuh ada di use real world and user knowledge. Di mana masalahnya tuh ada di istilah nomor telepon dan kata sandi udah familiar, tapi tidak ada keterangan format. Misalnya nomornya harus dengan plus 62 atau 08. Nah, solusinya tuh tambahkan placeholder dengan contoh seperti 0, 08, 12, XXX atau seterusnya. Nah, kemudian untuk gambar 4, nah hasil 5 second text yang dapat terlihat ada tulisan daftar, tulisan lanjut, kolom kosongnya, dan juga gambar mata. Terus untuk halaman ini bisa untuk mengisi data diri atau verifikasi eKTP. Terus yang halaman ini bisa melakukan uh, untuk mengisi kolom yang tersedia dengan biodata, bisa juga untuk menekan tombol lanjut atau terus untuk prinsip yang dilanggar tuh yang kami dapat ada use real world and user knowledge di aspek terdapat inkonsisten penulisan yaitu alamat mail bukannya email. Nah, solusinya tuh ada gunakan istilah yang konsisten dengan kebiasaan user yaitu email. Nah, terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Hazon Akbar Al-Multazam dengan NPM 033 akan melanjutkan pada gambar 5. Nah, pada gambar 5 ini setelah melakukan 5 second test, apa-apa saja yang dapat terlihat. Pertama itu ada gambar foto KTP, selanjutnya ada tombol lanjut, panduan foto KTP, dan ada juga keterangan foto. Lalu halaman ini untuk apa? Halaman itu untuk panduan cara foto KTP yang benar dengan sesuai format. Lalu apa yang bisa dilakukan di halaman ini? Yang bisa dilakukan di halaman ini adalah untuk menekan tombol lanjut untuk berpindah ke halaman selanjutnya dan juga bisa kembali ke halaman sebelumnya. Lalu heuristic evaluation apa saja prinsip yang dilanggar pada gambar ini adalah yang pertama itu ada visible execution dan evaluation. Aspek permasalahannya tidak ada penanda jika user sudah memahami panduan sebelum menekan tombol lanjut. Solusinya tambahkan checklist interface ataupun centang setelah membaca. Lalu yang kedua adalah prinsip yang dilanggar
tetap sama, yaitu visible execution dan evaluation. Aspek permasalahannya adalah teks ektp harus berada di area foto, mungkin kurang spesifik, ataupun bisa mereng ataupun kepotong. Solusinya itu diganti dengan ektp, jangan miring atau kepotong, pastikan terlihat penuh di dalam kotak. Selanjutnya pada gambar 6, 5 second testnya adalah yang pertama tuh apa yang terlihat. Yang pertama tuh foto KTP, tombol foto ulang, tombol untuk pakai foto, dan layar kamera. Halaman ini untuk apa? Halaman ini untuk melihat foto yang diunggah, mengambil foto KTP, dan bisa ke halaman selanjutnya. Apa yang bisa dilakukan di halaman ini? Memfoto ulang KTP menggunakan hasil foto KTP yang sudah diambil, dan bisa lanjut ke halaman berikutnya. Heuristic evaluation, prinsip yang dilanggar pada gambar ini adalah visible execution dan evaluation. Aspek permasalahan adalah tidak ada bingkai atau area foto yang jelas. User tidak bisa mengevaluasi posisi foto yang benar atau salah. Solusinya, berikan bingkai pada review foto agar bisa dievaluasi oleh user. Lalu yang kedua ada aspek permasalahan adalah user tidak tahu apakah foto sudah sesuai standar. Solusinya adalah tambahkan overlay, bingkai KTP, dan indikator kualitas seperti blur, cahaya, ataupun posisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Fatia Nabila dengan ujung NPM 031. Saya akan menjelaskan gambar 7. 5 second testnya yang pertama, apa yang terlihat. Nah, ada dua orang yang bersebelahan. Nah, satu benar, satu salah. Terus indikator dari foto, tombol lanjut, dan deskripsi di bawah tombol lanjut. Halaman ini untuk apa? Memberi petunjuk cara mengambil foto liveness. Nah, yang bisa dilakukan di halaman ini, membaca panduan cara mengambil foto liveness. Terus kembali ke halaman sebelumnya, lanjut ke halaman berikutnya. Heuristic evaluation-nya yang pertama, prinsip yang dilanggar, visibility, execution, dan evaluation. Aspek permasalahannya, saat proses foto tidak ada feedback real time, misalnya wajah di luar frame. Nah, solusinya tambahkan indikator wajah belum pas atau terlalu gelap. Nah, yang kedua, prinsip yang dilanggar, use real world and user knowledge. Aspek permasalahannya, instruksi cukup jelas, tapi beberapa istilah teknis seperti liveness bisa kurang familiar bagi sebagian pengguna. Nah, solusinya ganti istilah dengan bahasa sehari-hari, misal panduan foto wajah. Nah, di gambar 8, 5 second testnya apa yang terlihat? Yaitu yang pertama, garis putus-putus, logo scan muka, tulisan muka tidak ditemukan, berlatar garis merah. Kemudian teks pemberitahuan ponsel ditegakkan. Nah, halaman ini untuk apa? Untuk memverifikasi wajah. Apa yang bisa dilakukan di halaman ini? Menyesuaikan wajah dengan lingkaran agar sistem bisa mendeteksi wajah. Heuristic evaluation-nya yang pertama, prinsip yang dilanggar, yaitu user real world and user knowledge. Aspek permasalahannya, muka tidak ditemukan, terdengar kurang natural dan agak kaku. Nah, solusinya, gunakan kalimat wajah tidak terlihat, coba dekatkan atau nyalakan cahaya. Nah, yang kedua, prinsip yang dilanggar adalah simplify text struktur. Aspek permasalahannya, instruksi hanya teks kecil tanpa contoh visual posisi wajah benar atau salah. Nah, solusinya, tambahkan contoh visual wajah benar atau salah. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di gambar 9 ini, di halaman ini, kita akan menggunakan 5 second test. Nah, yang terlihat di sini adalah, yang pertama itu ada icon tambah kendaraan bermotor, yang kedua ada tulisan layanan digital, lalu ada icon lonceng, lalu tulisan layanan digital. Nah, halaman ini itu untuk mengakses berbagai layanan digital terkait kendaraan. Lalu, apa yang bisa dilakukan halaman ini? Nah, di halaman ini, user bisa menambahkan data kendaraan bermotor atau memilih layanan lain. Nah, di halaman ini, kami mendapatkan heuristic evaluation yang melanggar, yaitu use real world dan user knowledge. Nah, aspek permasalahan itu, penggunaan singkatan teknis seperti TBPKP dan EKD yang tidak familiar bagi user awam. Nah, solusinya, gunakanlah istilah yang lebih mudah dipahami, misalnya pajak kendaraan, kwitansi digital, atau tambahkan deskripsi kecil di bawah icon. Nah,
pelanggaran yang kedua yaitu adalah visible execution dan evaluation. Nah, aspek permasalahannya itu adalah dashboard statis itu tidak ada status apakah data kendaraan sudah lengkap atau masih kosong. Nah, solusinya tambahkan status indikator misalnya belum ada data kendaraan, silahkan tambah data kendaraan dahulu. Nah, di gambar 10 ini kita akan juga melakukan 5 second test. Nah, yang terlihat di sini adalah kolom upload KTP, kolom untuk 5 digital terakhir nomor rangka, lalu tulisan data diri, lalu data kendaraan. Nah, lalu halaman ini itu untuk mengisi data identitas pemilik kendaraan. Nah, apa yang bisa dilakukan di halaman ini? Nah, yang bisa dilakukan adalah user bisa memasukkan nomor KK dan nick mengupload foto KTP. Nah, heuristic evaluation yang didapat yaitu yang pertama adalah ada standardized. Nah, aspek permasalahannya yaitu adalah inkonsistensi istilah nick eKTP, padahal cukup nick saja dan nomor kartu keluarga. Itu ditulis panjang sementara istilah lainnya disingkat. Nah, jadi solusinya gunakanlah istilah konsisten. Misalnya, tulis lengkap saat pertama kali, lalu singkatan dalam tanda kurung. Nah, yang kedua, pelanggaran kedua ada design for error. Masalahnya itu ialah jika salah upload foto eKTP, nah user itu tidak tahu apakah bisa hapus atau ganti. Jadi solusinya adalah tambahkan opsi hapus atau ganti foto dengan ikon silang. Nah, segitu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.